Setelah bersusah payah serta mengorbankan banyak nyawa, pasukan kompeni pun akhirnya berhasil menangkap Jaka Sembung, yang mana Jaka Sembung pun kini ditahan di sebuah kapal dan akan dikirim ke Australia. Bagaimana dengan Jaka Sembung? Kalau kita menahan orang seperti Jaka Sembung terlalu lama, resikonya besar sekali, Tuan. Tugas kamu orang cuma menjalankan perintah. Bukan begitu, Tuan. Mengapa kita mesti susah-susah buang dia ke Australia? Buang saja ke tengah laut. Kamu orang punya pikiran terlalu sempit, kan? Saya mau bicara lagi dengan orang itu. Sekarang coba antarkan saya ke sel. Baik, Tuan. Akan tetapi dalam perjalanannya, sang kapten pun masih menanyakan jawaban Jaka Sembung atas tawarannya yang meminta supaya Jaka Sembung mau diajak bekerja sama, yang tentunya nanti dia akan dibebaskan dan gak jadi dikirim ke Australia. Kalau kamu orang sudah robah pikiran yang bodoh itu, saya bisa gagalkan perjalanan ini. Kamu boleh tinggal di negeri ini dengan tenang. Tapi ternyata Jaka Sembung pun tetap teguh dengan pendiriannya dan gak mau menerima tawaran dari company itu. Kedudukan atau perempuan? Dan tak lama kemudian tiba-tiba datanglah badai yang cukup dahsyat, dan dari dalam samudra keluarlah sebuah cahaya yang kemudian berubah menjadi sesosok wanita cantik, dan dialah Dewi Samudra, sang penguasa laut. Yang kemudian para company pun menembakinya, tapi semua itu pun sia-sia karena Dewi Samudra tidak mempan ditembak. Tembak iblis itu! Stop! Yang pada akhirnya rantai yang membelenggu Jaka Sembung pun dilepas, yang kemudian Dewi Samudra pun kembali menghilang. Siapa kamu? Berdiri! Sementara itu badai dahsyat itu pun tak kunjung reda, dan pada akhirnya kapal itu pun hancur berkeping-keping dan menewaskan semuanya kecuali Jaka Sembung. Setelah terombang-ambing cukup lama di lautan, Jaka Sembung pun tersadar dan sekaligus merasa bingung karena dia kini berada di depan sebuah istana. Yang rupanya itu adalah istana Dewi Samudra, sang penguasa laut yang telah menolong Jaka Sembung dari penyanderaan para company. Dan
Dan di sini Jaka Sembung pun disuruh istirahat di sebuah kamar dan rupanya sejak pandangan pertama Dewi Samudra sudah sangat tertarik dengan keperkasaan Jaka Sembung. Aku berdiri di hadapanmu, Pangeran. Mungkin kau pernah mendengar tentang penguasa lautan ini. Aku rakyat biasa. Aku bukan pangeran. Bukankah kau masih keturunan keraton Cirebon, Jaka Sembung? Jangan kau sebut lagi aku dengan pangeran. Aku akan kembali ke negeriku. Jangan kau menggangguku lagi. Percuma saja. Nyi Peri, antarkan pangeran ke kamarnya untuk beristirahat. Baik, Ratu. Yang rupanya Dewi Samudra pun sangat menginginkan agar Jaka Sembung menggenjot dirinya. Tapi rupanya Jaka Sembung pun tak gampang tergoda. Sehingga ajakan Dewi Samudra untuk enak-enak pun ditolak oleh Jaka Sembung. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah mengagumimu dan mencintaimu. Sementara itu para kompeni pun mulai mencari kapal yang membawa Jaka Sembung. Namun puing-puingnya pun tidak mereka temukan. Justru mereka kembali dengan membawa seekor ikan hiu besar yang berhasil mereka tangkap. Manusia bodoh. Maaf, Kapten. Kami tidak menemukan reruntuhan kapal di lokasi itu. Tapi kami hanya menemukan seekor ikan hiu mengamuk dan menyerang perahu kami. Sudahlah, kamu orang potong itu ikan. Cepat kembali ke barak, Tak selang beberapa lama tiba-tiba muncul 3 orang dan dia adalah Kibidin yang merupakan antek-antek company. Siapa kamu orang? Selamat pagi, Tuan Kapten. Saya Kibidin, orang kepercayaan Kapten Van Scrap. Dan di sini Kibidin pun memberitahu bahwa meskipun kapal itu telah hancur terkena badai, namun dia sangat yakin bahwa Jaka Sembung masih hidup karena telah ditolong oleh sang penguasa laut. Meskipun kapal tuan yang membawa Jaka Sembung hancur diserang badai, masih ada penguasa laut selatan yang menolong Jaka Sembung kali menghancurkan benteng ini. Kamu sudah bicara ngelantur, tahu? Tidak, Tuan. Yang kemudian Kibidin juga memberitahu bahwa bagian tubuh Ki Jonggrang jagoan yang diandalkan oleh company berada di dalam perut ikan hiu yang mereka tangkap. Jangan kalian potong-potong ikan itu sembarangan. Jagoan yang Tuan banggakan ada di situ. Ki Jonggrang maksud kamu? Mari kita lihat sekarang. Yang mana Kibidin juga berjanji akan membangkitkan Ki Jonggrang untuk menambah kekuatan baru mereka. Saya akan membangkitkannya pada malam Jumat Kliwon. Tuan masih bisa menggunakan tenaganya. Di sisi lain pemuda tampan yang bernama Godin, ia pun kembali ke pesantren dan memberitahu kepada Kiai Mustaqim bahwa Jaka Sembung berhasil ditangkap oleh VOC. Kalian berdua boleh kembali ke tugas masing-masing. Baik, Pak Kiai. Begini, Apa yang terjadi? tempuran berlangsung seru, Wak Kiai. Tim Jaka bisa mengatasi Jonggrang yang diperalat oleh VOC, tapi karena akal licik VOC, Tim Jaka tertangkap. Yang kemudian Kiai Mustaqim pun memerintahkan si Godin untuk ke markas company guna menyelidiki di mana Jaka Sembung sahabatnya itu disandra. Sebaiknya kau pergi secepatnya mengintai benteng itu. Baik, Wak Kiai. Sekarang juga saya berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan purnama pun tiba. Sesuai dengan janjinya, Kibidin pun mulai membaca mantra dan akhirnya Ki Jonggrang pun berhasil ia bangkitkan kembali. Mikas, sang Raja Guagar, bangkitlah. Bangkitlah. Yang mana jasad itu pun hanya akan menurut pada semua perintah Kibidin. Jiwanya, bukan dia lagi. Karena yang saya bangkitkan hanya jasadnya saja. Dan dia tidak punya panca indera, kecuali atas perintah saya. Di sisi lain Jaka Sembung pun akhirnya dilepaskan oleh Dewi Samudra. Karena bagaimanapun juga penguasa laut ini pun mendukung Jaka Sembung untuk terus melawan kezoliman. Selamat jalan, Jaka. Selamat tinggal, Jaka. Sesuai perintah Kiai Mustaqim, Godin pun mulai menyusup ke markas VOC untuk mencari tahu keberadaan Jaka Sembung. Tapi sialnya belum apa-apa, Godin pun sudah ketahuan oleh para penjaga. Siapa kamu? Jangan lari! Siapa itu?
Cari dia. Cepat. Nah, ini dia nih. Jalan. Lari kemana? Gue ditelanjangin. Sial banget. Dia kencing lagi. Mereka kali. Sementara si Godin yang berhasil lolos dari kejaran penjaga, ia pun akhirnya bertemu dengan Jaka Sembung yang baru saja dibebaskan oleh Dewi Samudra. Ampun, tolong. Siapa kamu? Godin? Dan Jaka. Kok nggak pakai celana? Saya habis buang ampar atau celana saya hilang. Ada yang ngambil. Yang kemudian bersama si Godin, Jaka Sembung pun langsung kembali ke pesantren untuk menemui Haji Mustaqim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di sini Jaka Sembung pun menceritakan semuanya yang pada akhirnya dia juga sampai terdampar di istana Dewi Samudra. Sampai saya terdampar di sebuah istana. Ternyata itu istana Dewi Samudra. Dewi Samudra. Sementara itu komplotan VOC pun terus membangun benteng-benteng darurat di pesisir pantai guna mengawasi kapal dagang mereka dari gangguan pasukan Mataram. Yang rupanya Haji Mustaqim pun sudah memerintahkan santrinya yaitu si Kosim untuk menyelidiki seberapa besar kekuatan mereka sebelum akan melakukan penyerangan. Namun sayangnya aksi si Kosim pun juga ketahuan sehingga ia pun tewas dihabisi oleh jasad Ki Jonggrang. Di keesokan harinya ketika Jaka Sembung menemani Rahayu kekasihnya mencuci di sungai, tiba-tiba si Godin pun datang dan memberitahu bahwa pasukan VOC mengobrak-ngabrik pesantren. Gawat. Pesantren kita diobrak-abrik sama company, Den. Yang rupanya pasukan VOC ini mencari tahu informasi keberadaan si Jaka yang mana mereka juga mengancam akan menghabisi para santri sehari satu orang sampai Wahaji mau memberitahu di mana keberadaan si Jaka. Saya akan bunuh setiap hari satu hari di sini. Terakhir, kami hanya tahu Jaka Sembung tangkap VOC di Batavia. Saya tidak percaya mulut kamu orang. Benar, Tuan. Jaka Sembung yang melihat ada santri yang sudah menjadi korban, ia pun berjanji akan menebus nyawa santri tersebut. Saya akan menebus nyawa santri ini. Biadab. Di malam harinya Jaka Sembung bersama si Godin mereka pun menyusup ke benteng darurat VOC, namun baru menghabisi satu orang mereka pun keburu ketahuan oleh para penjaga sehingga si Godin pun tertembak di bagian lengannya. Hai! Sementara Ki Bidin yang mengetahui para pengacau datang, ia pun membangkitkan Ki Jonggrang dan memerintahkannya untuk mengejar pengacau tersebut. Setelah melewati pertarungan yang cukup sengit, akhirnya jasad Ki Jonggrang pun berhasil dihancurkan oleh Jaka Sembung. Ki Bidin yang memang sangat licik, rupanya dia juga memerintahkan anak buahnya untuk menculik Rahayu anaknya Haji Mustaqim guna memancing Jaka Sembung agar datang ke markas mereka. Sang kapten yang mengetahui Ki Jonggrang telah musnah, ia pun sangat khawatir kalau Ki Bidin tidak mampu menangkap Jaka Sembung. Mereka orang sudah menghancurkan monster yang kamu orang banggakan itu. Tapi akhirnya sang kapten pun bisa tenang setelah mengetahui rencana Ki Bidin yang sudah menculik Rahayu.
Yang rupanya sang kapten pun langsung terkenyut-kenyut begitu melihat kecantikan Rahayu. Saya tidak mengira kekasihnya Jaka Sembung benar-benar cantik. Yang kemudian dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan gadis itu sebelum nanti malam berencana akan ia obok-obok. Suruh bawa dia masuk ke dalam. Nanti malam saya mau tidur dengan dia. Sementara itu Jaka Sembung pun kembali ke pesantren dengan membawa si Godin yang terluka. Dan di sini Wahaji pun langsung menceritakan bahwa barusan orang-orang berkostum ninja sarung datang dan menculik Rahayu. Mereka semua menutup wajahnya dengan kain sarung, langsung menyerang dan membawa Rahayu pergi. Yang mana Wahaji pun sangat yakin melihat dari gerakan-gerakan silatnya mereka adalah orang-orang pribumi yang telah berkomplot dengan company. Dari gerakan-gerakan silatnya, Wah yakin yang melakukan itu bangsa kita sendiri. Kita harus cepat menyerang benteng itu dan membebaskan Rahayu. Mengetahui kekasihnya diculik, di keesokan paginya Jaka Sembung pun langsung melakukan penyerangan besar-besaran ke markas VOC. Jaka Sembung yang menyusup dan berhasil membebaskan kekasihnya, ia pun ketahuan sehingga ia pun kini harus menghadapi Ki Bidin dan juga kedua anak buahnya. Hey! Sementara Kiai Mustaqim ia pun memimpin para santrinya menyerang ke benteng VOC. Jaka Sembung yang dikeroyok 3 orang ia pun akhirnya tumbang dan Ki Bidin pun kembali menggunakan cara liciknya yang mana ia mengeluarkan botol ajaibnya dan menyedot Rahayu dan masuk ke botol tersebut. Dan di sini Ki Bidin pun kembali menawarkan kepada Jaka Sembung untuk menyerah dan mau bergabung dengan VOC. Namun lagi-lagi Jaka Sembung pun menolak dan dia pun bangkit dan melawan mereka. Manusia licik. Sementara itu Kiai Mustaqim pun berhasil merangsek masuk ke benteng dan berhadapan langsung dengan si kapten pimpinan company itu. Gebrek. Di saat Jaka benar-benar dibuat tak berdaya, tiba-tiba ratusan penguasa laut pun muncul dan bersiap melawan Ki Bidin untuk membebaskan Rahayu dan juga membantu si Jaka. Di saat-saat terakhir yang pertarungan juga telah berakhir, tiba-tiba company yang tersisa mengeluarkan meriam dan tiba-tiba si Godin pun berlari mengorbankan dirinya dengan menghalau meriam tersebut.